Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Elvina Elvareta Kartika dengan NIM D22-2020-02986. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan dan menjawab pertanyaan ujian praktikum KKPMT kedua, yaitu sistem digestif. Soal pertama, kita akan menyebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia. Pada gambar berikut, terdapat struktur histologi saluran pencernaan yang mempunyai sifat struktural tertentu yang terdiri dari atas 4 lapisan konsentris, yaitu lapisan serosa, submuka, mukosa, dan lapisan muskularis. Yang pertama yaitu lapisan serosa. Lapisan serosa adalah lapisan jaringan ikat tipis yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Selain itu terdapat epitel gepeng selapis atau mesotel. Yang kedua ada lapisan submukosa, yaitu yang terdiri dari lapisan jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah besar dan pembuluh limfatik besar. Selain itu juga mengandung plexus saraf submukosa. Lapisan submukosa berfungsi mengikat mukosa ke muskularis eksternal. Selanjutnya ada lapisan mukosa yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu mukos epitel atau mukos epitelum. Biasanya berupa kuboid sederhana atau epitel kolumnar sederhana. Berfungsi sekretori di lambung dan berfungsi sekretori dan absorpsi di usus halus dan usus besar. Bagian kedua adalah lamina propria. Terdapat epitel mukosa avaskular yang mengandung pembuluh darah dan limfatik. Bagian ketiga adalah lapisan muskularis mukosa atau muskularis mucosae. Biasanya tipe lapisan ganda otot polos. Lapisan dalam berorientasi sirkular dan lapisan luar berorientasi longitudinal. Kontraksi pada lapisan muskularis mukosa akan menyebabkan gerakan lokal di mukosa. Yang terakhir ada lapisan muskularis eksternal. Terdapat lapisan ganda otot polos. Lapisan bagian dalam otot polos yang berorientasi sirkular dan lapisan luar otot polos berorientasi longitudinal. Lapisan ini mengandung plexus saraf mienterik atau Auerbach di antara lapisan ganda otot polos. Kontraksi yang terjadi akan menyebabkan gerakan peristaltik. Soal kedua yaitu penyakit pada sistem digestif. Penyakit pertama ada gastroenteritis. Gastroenteritis adalah penyakit infeksi pada sistem pencernaan yang menyerang lambung atau usus. Penyakit ini dikenal sebagai flu perut atau muntaber. Gejala utamanya yaitu diare, demam, mual atau muntah, sakit kepala dan sakit perut, berkurangnya nafsu makan. Penyebab utamanya adalah infeksi rotavirus dan norovirus. Selain itu dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, serta zat kimia beracun yang terdapat dalam jenis jamur tertentu. Penyakit kedua ada keracunan makanan. Keracunan makanan adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya mual atau muntah atau diare setelah mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Mikroba yang sering menyebabkan keracunan makanan antara lain E. coli, Salmonella, C. botulinum, Shigella, dan parasit Giardia. Penyakit yang ketiga ada radang usus buntu atau appendicitis. Appendicitis adalah penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan peradangan pada appendix alias usus buntu. Hal ini bisa disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, maupun infeksi.
Gejalanya seperti nyeri di dekat area pusar, mual, muntah dan demam, nyeri saat kencing, perut kram, dan tidak nafsu makan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kata kurang berkenan maupun salah. Terima kasih.